Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Jahwa Siregar dengan NIM 200300169. Saya dari kelas IT2 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan Ibu Tati Widianasari SPTMP. Untuk soal yang pertama, 5 jenis unggulan asli Indonesia unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Untuk yang pertama, ayam kub. Untuk ayam kub, warna bulunya beragam seperti ayam kampung pada umumnya. Bobot beratnya 1.200 sampai 1.600 gram. Bobot telurnya 35 sampai 45 gram. Untuk umur pertama telur awalnya 20 sampai 22 minggu. Untuk yang kedua, ayam broiler. Ciri-cirinya lengkap. Untuk mendefinisikan ayam broiler ini memiliki ukuran badan yang relatif besar, padat, kompak, pedaging penuh, produksi telurnya rendah, bergerak lambat, tenang, dan mengalami dewasa yang lambat. Untuk ketiga, itik Manila. Itik Manila merupakan unggas yang mempunyai ciri-ciri kaki relatif pendek dibandingkan tubuhnya. 4. Ayam Sumatera. Penampilannya dicirikan dengan badan tetap, kecil, dan padat. Ayam Sumatera jantan berkepala kecil, tengkoraknya lebar. Untuk yang selanjutnya, ayam cemani. Karakteristik ayam cemani asli bisa dideteksi dari sekujur tubuhnya seperti bulu, bentuk paruh, jengger, tenggorokan, lidah, kaki, dan sebagainya. Yang kedua, sebutkan 5 jenis ternak sapi, domba, kambing, kerbau unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Yang pertama, saya mengangkat sapi Bali. Karakteristiknya mempunyai presentasi kekas dan fertilitas tinggi. Berat sapi Bali jantan bisa mencapai 450 gram, sedangkan sapi betina 300 sampai 400 kilogram maksud saya. Sapi Bali memiliki warna coklat kemerahan, akan tetapi pada sapi jantan dewasa akan berubah menjadi hitam. Selanjutnya ada sapi Madura. Karakteristiknya persilangan sapi jebu dengan banteng. Sebelum tahun 1800-an, sapi Madura memiliki sapi Madura betina ini mempunyai kepala kecil, sedangkan yang jantan memiliki kepala yang besar, mempunyai gembir kecil, pundak kecil, teracak kuat, dan teracak kuat. Keunggulan sapi Madura di antaranya dapat hidup dengan kondisi pakan yang terbatas, lebih tahan terhadap iklim panas, resisten terhadap serangan parasit, dan memiliki kualitas daging yang baik. Untuk yang selanjutnya ada kambing Saburai. Merupakan hasil persilangan antara kambing boer jantan dengan persilangan peranakan Etawa. Keunggulannya, berdasarkan hasil riset, Saburai memiliki kekasan dan keunggulan baik dari sisi produksi maupun reproduksinya.
Di sini ada sifat karakteristiknya, ada sifat kuantitatif. Untuk warnanya ada warna coklat putih, warna coklat, warna putih, hitam putih. Untuk bentuk kepalanya ada bentuk kepalanya muka datar dan tebal, rahang atas dan rahang rata. Untuk telinganya membuka, terkulai lemas ke bawah, lebih pendek dari kambing. Tanduknya kuat dan panjang, bulu jenggot panjang pendek. Untuk bulu jenggot yang jantan pendek, untuk yang betina tidak berjenggot. Di sini yang selanjutnya ada kerbau pampang. Karakteristik kerbau pampang ini dapat dilihat dari sifat kuantitatif dan kualitatifnya maupun karakteristik. Untuk keunggulan ternak kerbau pampang memiliki kerbau ini diternakkan untuk menghasilkan susu yang kemudian diolah menjadi puan, yang hingga saat ini masih dikonsumsi masyarakat Palembang. Untuk keunggulan yang kedua, sudah diberi hak untuk dilindungi oleh pemerintah seperti yang ditetapkan pada tahun 2013. Kebal terhadap penyakit, karena berdasarkan informasi dari peternak kerbau ini, kerbau pampang belum pernah terangsang wabah penyakit. Kerbau pampang merupakan sumber daya genetik menjanjikan yang berada di hamparan hawa gambut Sumatera Selatan. Untuk ciri-ciri domba merino. Domba merino warna bulunya bermacam-macam, dari putih susu ke coklat gelap dan hitam. Ekornya berukuran sedikit besar dan digunakan sebagai cadangan lemak. Ciri-ciri dari domba ini, seluruh badannya tertutup wol yang cukup tebal dan merata. Keunggulan domba ini, harga domba merino cukup mahal dibandingkan dengan jenis domba lainnya. Harga jual domba merino bervariasi antara 2,5 juta hingga 4,5 juta, lebih mahal dibanding domba lokal. Untuk soal yang ketiga, saluran pencernaan ayam dan sapi beserta nama organ dan fungsinya. Di sini ada pencernaan untuk ayam dan pencernaan untuk sapi. Pencernaan pakan dimulai dari paru. Dari paru diteruskan ke mulut. Terdapat kelenjar yang dihasilkan saliva dengan kandungan enzim amilase dalam konsentrasi rendah.
sehingga proses pencernaan karbohidrat secara enzimatik di mulut sangat terbatas. Untuk esofagus adalah saluran fleksibel yang menghubungkan mulut dengan ingluvies sebagai penyimpanan makanan sementara karena lambung ayam tidak kapasitas penyimpanan yang besar. Untuk pencernaan makanan terjadi di odoidenum, sedangkan penerapan nutrisi terjadi pada anus yang di belakang, yaitu jejunum dan ileum. Untuk tujuan tersebut menerima enzim pencernaan dari pankreas, yaitu amilase, lipase, dan protase. Untuk usus besar terdapat tempat terakhir penyerapan nutrisi, yaitu asam amino dan karbohidrat yang terbatas. Terjadi penambahan air dan selanjutnya sisa pakan menuju kloaka yang merupakan gabungan saluran. Nah, untuk pencernaan sapi, di sini ada rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Dan yang selanjutnya untuk esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, untuk lambung, makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Untuk usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, untuk anus, setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Untuk
Untuk yang keempat, jelaskan faktor iklim makro dan mikro yang mempengaruhi pada usaha peternakan unggas dan ruminansia. Nah, berbicara tentang suhu dan kelembapan, tentunya tidak terlepas dari bagian-bagian iklim. Dalam pemeliharaan ternak, baik itu ternak ruminansia, ternak unggas maupun aneka ternak iklim yang berperan disebut dengan istilah iklim makro. Semua orang pasti sudah mendengar dan sebagian sudah paham apa itu iklim makro, iklim mikro, suhu dan kelembapan. Dan untuk soal yang terakhir, jelaskan perbedaan spesifik ternak domba dan kambing. Kambing memiliki tanduk yang mengarah ke atas dan ke samping, sedangkan tanduk domba melengkung. Itu juga tidak semua domba memiliki tanduk. Kambing biasanya memakan daun-daunan yang segar, pucuk daun dan memakan dengan agak sedikit berdiri. Sedangkan domba dengan cara mencari rumput yang pendek di permukaan tanah. Sekian jawaban UTS dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.